Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang ulama dengan seorang ilmuwan Masehi. Foto yang nanti ditampilkan adalah sebagai gambaran. Ada foto kedua tokoh dalam kisah ini tidak bisa ditemukan. Sumber kitab As-Sujud ala Tuba wal Jam'i baina Sholatain lil muallif Asy-Syaikh Muhammad Ibrahim Al-Ghazwini. Pada zaman dahulu, pemerintah Prancis mengutus seorang ilmuwan yang beragama Masehi ke negara Iran. Masehi ini seorang yang bukan hanya jenius dan alim saja, tapi dia memiliki karakter yang sombong. Sebab ia menguasai ilmu astronomi, hisab, dan falak. Hingga sangat jeniusnya, dia bisa mengetahui rahasia-rahasia manusia atau meramal manusia melalui ilmu hisab atau ilmu hitung-hitungannya. Hasilnya pun selalu diberitahukan kepada mereka yang meminta bantuan kepadanya. Utusan yang beragama Masehi ini memiliki sifat sombong disebabkan keilmuannya. Hingga pada suatu hari, para ulama Islam mengundangnya untuk mengadakan dialog tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Diwakili oleh Raja Sofawi pada saat itu, mengajak para pemuka agama datang ke istananya untuk berdialog dengan ilmuwan Masehi. Lalu hadirlah para ulama muslim dan termasuk ilmuwan Masehi yang sombong itu ke kota Isfahan, Iran. Pada saat itu yang membuka acara pertemuan adalah Ayatullah Faid Al-Qasani, seorang penulis kitab Al-Wafi. Al-Qasani telah mengetahui sifat ilmuwan Masehi ini yang sombong, dan dia ingin menumbangkan sifat sombong si Masehi ini hanya dalam sekali pertemuan saja. Ayatullah Al-Qasani pun berkata, "Sangat disayangkan sekali pemerintahmu mengutusmu di pertemuan yang sangat penting ini. Harusnya orang lain, sehingga acara ini menjadi bermanfaat." Mendengar ucapan Ayatullah Al-Qasani, si ilmuwan itu sangat marah sekali padanya. Dia pun balas menjawab, "Wahai orang muslim, jika kamu mengetahui ilmuku, maka kamu akan tahu tidak ada wanita yang melahirkan anak sepertiku, dan kamu nanti akan lihat dalam diskusi kita." Ayatullah Faid Al-Qasani berkata, "Aku mendengar kamu bisa memberitahukan tentang perbuatan manusia dan rahasianya menggunakan ilmu hisabmu atau ramalanmu." "Ya betul," jawab si Masehi dengan tegas dan keras. Lalu Ayatullah memasukkan tangannya ke dalam kantong gamisnya, lalu mengeluarkan kembali dalam keadaan tergenggam tangannya, sebab ada sesuatu yang disembunyikan di balik genggaman tangannya. Lalu sang Ayatullah pun berkata padanya, kepada si ilmuwan Masehi itu, "Apa yang ada dalam genggaman tanganku ini?" Si Masehi mulai berpikir dan berhitung dengan ilmu hisab dan falaknya, 1/5, 1/6, dan seterusnya. Setelah setengah jam berlalu, wajah si Masehi mulai berubah kuning pucat. Al-Qasani berkata, "Bukankah sudah jelas ketidakmampuanmu sekarang ini?" Si Masehi berkata, "Demi Al-Masih Isa dan ibunya, aku mengetahui isi yang ada di balik genggaman tanganmu, tetapi aku berpikir tentang sesuatu yang lain." Sang Ayatullah bertanya, "Sesuatu apa yang kamu pikirkan?" Si Masehi menjawab, "Di tanganmu ada tanah yang berasal dari surga, tetapi aku berpikir bagaimana mungkin tanah itu bisa sampai ke tanganmu sedangkan kamu di dunia. Inilah yang membuat aku bingung." Sang Ayatullah berkata, "Mungkin kamu salah dalam hitungan hisabmu. Coba kamu ulang lagi dan pastikan hasilnya benar." Si Masehi menjawab, "Tidak salah. Demi Al-Masih Isa dan ibunya, hisabku sudah pasti benar dan tidak salah lagi."
Prophet Al-Qasani berkata, yang ada di genggaman tanganku adalah tanah Karbala, sambil diperlihatkan. Dan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, tanah Karbala adalah potongan dari surga. Sekarang jelas sudah bagimu kebenaran Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu masih menolak agama Islam? Setelah hisabmu menghitung bahwa Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad Rasulnya, apakah kamu masih membutuhkan dalil lain? Bukankah hasil hisab dan falakmu sebaik-baiknya dalil tentang kebenaran Islam dan hasil hisabmu yang tidak pernah salah? Si Masih pun berpikir sejenak. Dia melihat kebenaran berada di hadapannya. Lalu ia melangkahkan kakinya dan berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Demikianlah si Masih mendapatkan hidayah sebab dari ilmunya sendiri. Apakah kita yang berilmu telah mendapat hidayah dari ilmu kita sendiri? Kisah ini bersumber dari sebuah kitab. Masalah percaya atau tidak bisa diteliti kebenarannya. Sejarah bukan sebuah keyakinan, tapi dengan sejarah kita bisa yakin dan kita bisa belajar dari sejarah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.